Kita bisa mulai? Bisa ya? Ini harus hormat dulu Pak Kades. Ini calon kabar hukum. Ini calon kepala dinas BMD. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya harus menyapa teman-teman karena kita sedang berteman di dalam mengurus desa. Sepakat ya? Kalau soal usia saya lebih tua. Kalau pakai ukuran rambut di kepala, karena yang sudah botak itu artinya sudah tua dong. Ya, Pak Kades dan semua kita yang hadir yang saya hormati, ini teman-teman tenaga ahli kabupaten, Pak Teo dan Keraing Tua sudah jauh menunggu. Nanti saya teman kalau sudah terlalu panjang lebar atau ada yang salah saya dari situ ya, supaya saya yang mau merokok silakan merokok, ibu-ibu yang tidak merokok masker tetap ditancap, tapi sesekali kasih turun supaya kita bisa lihat bibirnya, hidungnya, supaya ketemu di pasar Oka bisa kenal. Kalau lihat hari ini pakai masker, besok tidak pakai masker tidak kenal ya Pak Kades ya. Oke baik, kita hari ini duduk kewesa tentang desa ya. Mohon maaf saya agak gaptek menggunakan barang ini, jadi saya bicara saja seperti ketika Bapak Ibu mendengar Pak Nani petang kampanye ketika pemilu legislatif, juga beberapa caleg lain yang kampanye, dan saya sekarang sedang kampanye untuk menjadi calon bupati periode 2024-2029. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang desa itu, kita bicara tentang sebuah pemerintahan, Ibu. Kita bicara tentang sebuah pemerintahan yang dalam struktur ketatanegaraan dia ditempatkan posisi paling rendah. Tetapi saya mau bilang bahwa untuk filosofi pengembangan kehidupan berdesa, jangan merasa berada di posisi paling rendah. Posisi paling rendah itu harus bisa dibalikkan dengan semangat posisi terdepan, bukan terendah. Sepakat ya? Sepertinya tidak sepakat ini Pak Kades. Maunya terendah terus. Tidak ada masalah lagi tuh di desa Lamawala. Ini perangkat baru semua. Yang dua yang lama itu yang mana? Oh iya, ada dua yang lama ya. Ibu ini yang punya bapak berkumis begini. Ya, yang rumah di sebelah situ. Ah ya. Saya hanya mau memastikan saja. Pasti ibu bertanya-tanya kenapa pertanyaan itu untuk ibu. Ya. Nanti sebentar saya juga ingin memberitahu bapak ibu tentang jawaban yang benar terhadap situasi yang sedang terjadi di Lemo ini, di desa ini. Ya. Tapi saya bicara dulu tentang tata kelola pemerintahan desa, yang tadi saya bilang bahwa sebuah desa itu adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berada paling depan dari barisan struktur pemerintahan yang lain. Jadi kita kenal ada desa, terus berada sejajar dengan kelurahan, lalu naik Pak Camat sudah jalan ya Pak Kades. Ada kecamatan, terus ada kabupaten, ada provinsi, dan ada pemerintah pusat. Nah, kita bicara di posisi paling depan tentang desa. Bagaimana kita maju di posisi terdepan? Kalau posisi terdepan Bapak Ibu, semua barisan ada di belakang. Kalau kita tidak maju-maju, semua tetap berada di belakang terus. Coba antri, ingat di gereja situ pada saat terima hosti, kalau yang berdiri paling depan itu berdiri terus, bagaimana di belakang bisa terima? Karena itu desa harus maju. Harus maju supaya dari belakang ikut maju. Kalau tidak, kita semua berada di tempat terus. Apalagi ada kampanye filosofi harus menghormati budaya antri. Nah, kalau budaya antri
Kita di depan tidak maju-maju, di belakang antri terus, tidak habis-habis. Siapa-siapa yang ada di depan? Yang ada di depan itu Pak Kades ini, mana sekretaris desanya? Ini Pak Sekretaris dengan teman-teman perangkat yang lain, Pak Ketua BPD-nya, Pak Ketua BPD dengan anggota. Pak Ketua BPD dengan anggota, Pak Kades dengan perangkat, posisi di depan itu berada sejajar. Tidak ada yang satu langkah lebih maju dan tidak ada yang satu langkah lebih mundur. BPD dan pemerintah desa itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidur sama rata. Kecuali ada yang pingin di atas, ada yang lebih suka di bawah. Ya Ibu ya. Sekali lagi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau mau tidur, atur sendiri. Nah, supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak menimbulkan kekurangan bersinergi di dalam urusan pengelolaan pemerintahan desa. Dengar saya bicara sekarang. Supaya posisi ketua BPD dan anggota, Pak Kepala Desa dengan perangkat itu tidak saling sikut mengikut, tidak saling mencurigai dan seterusnya. Saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk kita review dulu sedikit perencanaan kita. Karena kita urus desa itu kita start dari perencanaan. Setelah perencanaan kita melakukan pengelolaan. Setelah pengelolaan kita melakukan pertanggungjawaban. Setelah pertanggungjawaban kita mati. Kita start dari perencanaan. Pak Ketua BPD baru atau sudah lama? Baru. Perencanaan kemarin Bapak sudah ada belum? Sudah. Bapak pakai palu kemarin di musyawarah desa. Ya. Pak Kepala Desa sudah ada. Bapak datang kemarin sudah pakai narasumber. Nah, ini yang saya mau bicara. Semua desa di Indonesia dan 229 desa di Kabupaten Flores Timur bicara teorinya begitu. Musyawarah desa itu forumnya BPD, ketua BPD pegang palu, kepala desa hadir sebagai narasumber. Teorinya begitu. Prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Pak Ketua BPD, kalau pegang palu itu artinya apa? Yang harus Bapak bersama anggota siapkan adalah pertama, memastikan bagaimana dengan Perdes RPJMdes kita. Pak Kades punya RPJMdes, sudah ditetapkan ya? Bapak dan semua anggota baca dulu rencana pembangunan jangka menengah desa. Usianya 6 tahun, sama seperti masa jabatan Pak Kades. Untuk apa baca itu? Bapak jalan tahun kedua. Tahun kedua. Berarti 1 tahun sudah kita lewati. Untuk apa kita baca RPJMdes ketika mau pegang palu? Untuk memastikan bahwa visi misi Pak Kades yang sudah dibawa masuk dalam Perdes RPJMdes itu dalam 1 tahun berapa persen dia sudah lakukan. Tinggal berapa persen lagi yang menurut percepatan ketua dan anggota BPD ada fenomena kebutuhan yang cukup mendesak yang disiapkan untuk menggiring forum nantinya mengerucut pada penetapan skala prioritas pembangunan dalam perencanaan kita. Bisa ya? Jadi baca RPJMdes dulu. Kalau tidak kita datang hanya mengarang bebas, bakar rokok dulu. Oke. RPJMdes sudah ya? Bapak sudah. Setelah Bapak dan anggota memastikan RPJMdes, Bapak juga harus bersama anggota memastikan Perdes anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020 ketika bicara rencana 2021 kemarin. Nanti bulan Juni di depan ini ya Pak Lo ya, kita akan genjot untuk upaya perencanaan 2022 itu kita sudah mulai. Jadi sekarang bayangan Ketua BPD dan Pak Kades bersama perangkat
Kita sedang berada di persiapan memasuki 2022 ya. 2020. Nanti bulan Juni Pak Ketua BPD dan anggota harus bisa mempelajari Perdes APBD kita tahun ini. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh program yang kita sudah rencanakan dan sudah kita sepakati kemarin itu eksekusinya seperti apa? Berapa persen terlaksana? Program mana sajakah yang tidak bisa dilaksanakan? Atau program mana sajakah yang dilaksanakan setengah-setengah? Satu kata kunci yang ditemukan di sini yang saya mau ajarkan Pak Ketua dan anggota. Jika ada program yang tidak terlaksana, itu artinya ada silpa di rekening kas desa. Ada berapa uang kita yang ada di kas desa yang harus masuk kategori silpa? Ibu tahu silpa? Silpa itu apa Bu? Ya. Pokoknya sisa anggaran, meskipun silpa itu singkatan dari sisa lebih begitu. Itu Pak Ketua dan anggota harus tahu itu. Berapa banyak program yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakannya seperempat atau setengah. Caranya memastikan berapa banyak silpa kita yang masih ada. Buka kembali RKPDS kita tahun 2021. Di RKPDS itu di situ ada lampiran, ada proposal teknis dan ada RAN untuk seluruh program kegiatan baik fisik maupun non fisik yang terbawa di dalam APBD. Makanya dokumen itu harus ada Bapak ya, supaya bisa lihat. Ketika mengetahui program A ini tidak jalan, langsung buka RKPDS itu, lihat di lampirannya proposal teknis tentang anggaran itu, tentang program itu, dan terlebih rapi. Bisa dihitung di situ. Uang kita sisa di sana itu berapa? Untuk apa mengetahui uang sisa kita Bapak Ibu? Untuk kemudian diakumulasi dalam pendapatan kita di tahun anggaran 2022. Pendapatan kita itu pertama dari dana desa. Kita tidak tahu berapa banyak nanti di 2022. Yang berikut dari alokasi dana desa. Kita tidak tahu apakah menurun atau naik lagi. Apakah kebutuhan operasional bisa terjawab atau tidak ya Pak Kades ya? Itu kita tidak tahu. Otorisator anggaran untuk sementara ada pada tangan Anton Hacon sebagai Bupati Flores Timur. Kita lain hanya menunggu apa keputusan. Tentu saja secara internal ada pertimbangan-pertimbangan, ada peran-peran perhitungan penataan kelola anggaran daerah untuk menjawab kebutuhannya. Nah, pertama itu tentang dana desa kita, berapa pagunya. Yang berikut itu alokasi dana desa, berapa pagunya. Ada bagi hasil pajak. Ada berapa banyak kita tidak tahu Pak Kades ya nanti. Ya. Lalu ada pendapatan asli desa dan sumbangan-sumbangan lain yang sah. Silpa tadi itu nanti diakumulasi masuk di dalam prediksi pendapatan kita di tahun 2022. Sekarang tinggal Pak Ketua dan anggota BPD menghendaki agar silpa atas program kegiatan yang tidak terlaksana tadi boleh didorong masuk di 2022 dengan nomenklatur program yang sama atau tidak tergantung komunikasi. Tentu saja melihat aspek kebutuhan yang sedang tumbuh di lingkungan masyarakat kita. Itu dokumen kedua yang Bapak dan anggota harus lihat. Dokumen ketiga yang Bapak Ibu harus ketahui ketika mau pegang palu, itu bisa melihat formula-formula kebijakan-kebijakan pemerintah tingkat atas, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Padahal kayak kita di tingkat bawah itu seperti stunting, ada gerobak cinta. Gerobak cinta bahasa Inggrisnya apa ya? Loving gerobak. Ada kebijakan-kebijakan di pemerintah tingkat atas itu juga perlu diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Buka ruang diskusi seluas-luas. Di dinas PMD itu tempat untuk kita boleh ngopi dan kita boleh berdiskusi meskipun di jam kantor. Karena kita kerja urus desa memang begitu. Jangan sungkan-sungkan itu ke sana.
Ya, itu perhatian dalam hal Pak Ketua BPD pegang kepala. Nah, bagaimana Pak Kades? Pak Kades datang sebagai narasumber. Menjadi narasumber ini bukan datang omong kosong seperti saya sedang bicara ini. Bukan Pak Kades. Menjadi narasumber itu start dari RPJMDes tadi. Pak Kades harus bisa memaparkan kepada forum musyawarah desa bahwa berdasarkan visi misi saya, tahun pertama, tahun kedua saya sudah lakukan ini. Sisanya ini yang mau saya dorong di tahun anggaran 2022. Sabarnya siapa yang teleponnya? Telepon dari istri-istri yang suaminya masih di kantor. Ya, kita sudah sampai di mana tadi, Pak Sek? Pak Sek ini saya omong suara tinggi, dia ikut begini, saya kasih kurung dia ikut begini. Awas, kursinya tidak kuat Pak Sek. Ya? Tapi berapa? Berat badan berapa? Kurang lebih satu sak semuanya. 40 sudah cukup. Asal jangan masuk kategori gizi buruk Pak Sek. Kalau gizi buruk Pak Kades, kita punya program status, jangan lupa kasih masuk. Ya, urus desa itu badan boleh kecil tapi otak harus besar, ya. Jadi ibu-ibu yang badannya sudah besar, otaknya harus lebih besar dari badannya. Saya ngomong tadi lihat ke sana, tidak bermaksud kena siapa-siapa ya di sini. Ibu-ibu ya. Ya, kembali ke Pak Kades. Menjadi narasumber tadi, bicara tentang visi misinya yang berapa sudah dia laksanakan, berapa yang belum. Yang kedua Pak Kades, bicara juga tentang APBD tahun anggaran sebelumnya. Berapa program yang tidak terlaksana, berapa yang terlaksana. Dan sebisanya aspek transparansi ketika itu bisa dikemukakan. Uang kita sisanya berapa. Itu transparan, tahu tuh ibu-ibu. Transparan itu bagaimana ya? Lihatnya agak tembus ya Bapak ya. Tapi kalau ada BH juga sama saja, mau tembus apa sudah terpilih. Nah, begitu. Jadi transparansi ini adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan kita. Transparan, harus terbuka. Tapi Pak Kades saya ingatkan, untuk urusan transparan bukan berarti semuanya harus dibuka telanjang, bukan. Ada posisi-posisi tertentu yang harus disembunyikan. Terhadap aspek transparansi, ketika ada masyarakat menginginkan, Pak Kades harus bisa cermat. Karena berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada hal yang Pak Kades berhak untuk rahasiakan dengan alasan-alasan tertentu. Jadi tidak semua harus dibuka. Begitu. Jadi kalau tuntutan ini asas transparansi, ya transparansi. Tapi kan ada hal yang tidak perlu saya buka. Ada hal yang bisa dibuka Pak Kades. Kalau rujukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada mekanismenya. Silakan bersurat kepada saya. Apa yang kau minta? Jangan huha-huha di luar. Tidak bisa begitu. Sehingga bisa dijawab secara tertulis agar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini juga Pak Kades saya perlu ingatkan sebelum saya dimutasi keluar dari situ. Tahan diri untuk bicara dengan wartawan. Jika sesuatu hal yang perlu dibuka ke publik melalui media, sebisanya buatkan press release. Tahu Pak Kades saya press release? Dibuatkan secara tertulis, kasih ke dia, kasih tahu dia, titik koma kau tidak boleh rubah. Berani kau pelintir, mulut pecah. Supaya apa? Supaya wartawan tidak boleh beropini tentang sesuatu yang kemudian opininya itu bisa menimbulkan pandangan berbeda oleh sidang pembaca. Maksudnya. Jadi bukan berarti tidak ingin supaya wartawan ikut membantu di dalam urusan-urusan itu, tidak. Boleh, tapi kita juga punya strategi. Buatkan press release, kasih ke dia.
Nanti begitu beritanya dimuat, Pak Kades lihat apakah dimuat seluruhnya sesuai dengan press release atau tidak. Kalau tidak, Pak Kades punya hak jawab atau hak klarifikasi apa? Nih ya, di undang-undang tentang pers itu ada hak klarifikasi, ada hak jawab. Gitu. Itu masih dalam konteks sebagai narasumber. Di forum narasumber itu juga Pak Kades harus bisa menunjukkan profil sebagai seorang kepala desa yang memiliki inovasi. Urus desa harus berinovasi, Pak Kades. Harus bisa melahirkan inovasi-inovasi yang didorong ke ruang itu untuk didiskusikan. Buat hal-hal baru, jangan sistem copy paste. Saya duduk di meja sebelah, Pak Alo di sebelah sini. Setiap kali datang saya minta mana dokumennya. Dia tidak tahu kalau dokumen tahun anggaran kemarin sudah ada di sebelah kanan saya. Saya lihat dokumen yang baru, ternyata copy paste-nya semua di situ. Tinggal dia rubah tanggal dan tahun. Kapan kita maju Bapak Ibu? Kalau minum kopi boleh, tapi jangan paste. Ya. Mari kita minum kopi, mari kita ngopi. Ngopi itu selain kita minum kopi hitam itu, ngopi itu juga ngobrol pintar. Kita ngobrol pintar tentang desa, supaya tidak ada paste-paste di situ. Kalau semua dokumen sistemnya copy paste, itu tandanya kita tidak berinovasi. Kalau jadi ASN, kemudian menjadi kepala desa, kalau tidak punya inovasi, lebih baik saya mundur saja, Pak. Kalau saya, Pak Kades ya, sebaiknya saya mundur, Pak. Daripada setiap tahun dengan sistem copy paste, Pak. Jadi di forum itu Pak Kades harus berinovasi. Nah, masih di forum yang sama Pak Ketua BPD. Forum itu tadi Pak Alo sudah menjelaskan juga. Forum itu harus mengarah pada penetapan skala prioritas. Selain itu forum yang sama juga membentuk tim perumus dan tim verifikasi. Semua itu dibuat dalam berita acara. Berita acara itu Pak Ketua BPD dan anggota harus pegang, minta difotokopi. Untuk apa? Untuk memastikan tim bekerja dalam penyusunan RKPDes nanti sampai dibawa turun ke APBDes itu masih di dalam berita acara itu, kalau ada yang ngarang bebas. Maksudnya itu, kalau dokumen itu nah, di RKPDes itu sudah ada matriksnya Pak Alo. Matriks itu kalau disuruh isi jenis-jenis binatang, ahwale kuda lupa kasih masuk semua. Contoh, nanti di dalam proses penyusunannya ada tim verifikasi akan melihat rakyat suka kaliti lewat ahau ini manu, medek ini kuda. Tim verifikasi itu akan melakukan itu, dan tim nanti itu harus bisa memastikan pagu anggaran kita berapa. Pada saat itu terklarifikasi karena pagu anggaran kita cuma segini, maka begitu banyak usulan yang muncul dari musyawarah desa tadi, itu tidak semua harus dibawa ke APBD spasial. Prinsip hukumnya Pak Ketua BPD dan anggota, semua program yang ada di APBDes itu wajib hukumnya datang dari RKPDes. Tidak boleh ada satupun yang muncul dari jendela, ya. Tidak boleh, harus masuk dari pintu RKPDes. Dan tidak semua program yang ada dalam RKPDes harus dibawa seluruhnya ke APBDes. Sederhana. Alasannya tentu saja, pertama, tim verifikasi tadi memastikan bahwa ternyata program yang berkembang di musyawarah desa tadi itu tidak masuk dalam wilayah kewenangan desa. Kan. Alasan yang kedua, ada begitu banyak yang masuk di RKPDes tapi tidak bawa ke APBDes.
itu adalah karena doi kurang. Doi kurang. Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi keputusan-keputusan untuk aspirasi yang dikembangkan dalam forum musyawarah desa tadi itu terakomodir atau tidak. Oke, di tingkat RKPD Pak Ketua BPD, semua itu nanti di Perteskan. Kita bicara sedikit tentang Pertes. Desa itu ada sejumlah dokumen yang wajib ada di setiap tahun. Pertama, RPJM Desa. Pak Ketua BPD dan anggota harus pastikan ada desa yang sudah 3 tahun memimpin RPJM Desa-nya belum dapat. Itu bodoh atau dungu atau apa itu sebenarnya? Dan BPD juga diam, tidak boleh. Kalau RPJM Desa itu belum diperdeskan, bagaimana kalian membiarkan proses perencanaan dari tahun ke tahun berjalan tanpa ada basis dokumen visi misi yang dia tawarkan ketika dia menjadi calon? Kalau di tingkat kabupaten, Pak Anton Hajon dan Pak Agus Boleh ketika kampanye menyampaikan visi misi itu terdokumen dan dibawa masuk ke KPU. Ada juga menjadi pegangan mereka. Ketika mereka terpilih, visi misi tadi itu yang kemudian menjadi muatan materi RPJMD Kabupaten Flores Timur. Di situ visi misinya ada. Makanya kita berharap anggota DPRD dalam setiap tahun anggaran tidak hanya terjebak di dalam urusan ketika pemerintah ajukan kuap PPAS, Pak Kades, tidak hanya terjebak dengan kuap PPAS lalu mulai dikirim masuk dalam era APBD selalu dibahas setuju ya, tidak terjebak dengan itu. Tapi setidaknya mereka harus belajar di RPJMD kita untuk memastikan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil ini sudah mau tinggal 1 tahun. RPJMD kita ini dari waktu ke waktu ternyata masih ada sekian program perencanaan yang belum dilaksanakan. Mereka diingatkan oleh DPRD kepada Pak Bupati. Demikian pun di tingkat desa. Begitu. Makanya penting bagi kita untuk melihat rencana pembangunan jangka menengah desa. RPJMD kita itu usianya 6 tahun. Ya. Usianya lebih panjang dari usia Yesus. Yesus itu umurnya berapa pasti? Tinggal hitung saja Natal kita berapa, Paskah kita berapa, beberapa bulan saja Yesus hidup. Salah apa benar itu ya? Yesus kan lahir tanggal 25 Desember. Ya toh? Terus bulan April kita Paskah toh? Coba hitung berapa usia Tuhan Yesus kita. Apa bulan saya toh? Begitu. Jadi RPJMD kita ini usianya 6 tahun. Dari 6 tahun tadi Pak Ketua BPD dan anggota juga teman-teman semua, dia dicincang masuk sedikit-sedikit dari tahun ke tahun melalui rencana kerja pemerintah desa yang kemudian dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa kita. Itu diukur sampai 6 tahun. Jadi Pak Kades bisa mengukur RPJMD Bapak itu sudah 2 tahun ini berapa persen. Harus bisa dihitung, oh masa jabatan saya tinggal 4 tahun. Maka secara diam-diam minta pasien dan teman-teman bisa melakukan prediksi atas pelaksanaan program-program di tahun depan. Meskipun besok Tuhan Allah panggil kita tidak tahu, ya, tapi hidup harus bisa optimis bahwa saya harus hidup 1000 tahun lagi. Gitu. Pasien yang tidur. Nah. Sudah capek mendengar kan? Tidak. Ibu masih kuat kan? Masih kuat mendengar maksudnya? Kuat mendengar kan? Ya. Kalau gitu, waduh. Ini burung gereja.
Ada gereja di dekat sini lah. Di rumah saya di GG itu berhadapan dengan kepela. Jadi burung ini saya ubah nama menjadi burung kepela. Itu soal RPJMD. Masih dalam kaitan dengan ada berapa produk hukum desa kita yang wajib ada. Pertama RPJMD tadi. Yang kedua peraturan desa tentang RKPDes. Yang ketiga peraturan desa tentang APBDes. Yang keempat peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya tergantung inovasi desa. Sudah punya BUMDes? Sudah. Ada teman-teman kita yang nanti kasih materi PA-nya, nanti coba diskusi lebih banyak. Saya sendiri tidak terlalu paham tentang BUMDes, tapi teman-teman kita dua di situ tuh cukup paham soal ini. Saya berharap diskusi lebih banyak tentang itu, ya, supaya Pak Ketua BPD dan teman-teman bisa memastikan kalau Pak Kades mulai mendorong penyertaan modal umpama. Ya, Pak Kades jangan dulu, kita mesti lihat dulu struktur organisasinya, Pak Dirnya bagaimana, kinerja kepengurusannya bagaimana, berpotensi tidak, tahun lalu penyertaan modalnya berapa, nilai produktivitasnya seperti apa. Jangan tahun lalu sudah penyertaan modal 150 juta, tidak tahu hasil apa-apa. Kalau tidak tahu hasil apa-apa Bapak Ibu, itu artinya apa? Uang itu benda padat tapi dia bisa menguap. Kejadian luar biasa. Uang itu benda padat, tapi dia bisa menguap. Buktinya apa? Kita kasih penyertaan modal 150 juta, tidak ada aktivitas apa-apa, tapi uang habis. Habisnya kemana? Menguap lagi. Ternyata di bumi ini ada mujizat yang kita alami dalam BUMDes. Uang ini benda padat tapi bisa menguap. Itu. Ibu ya. Nanti sekali-sekali kasih turun masker. Begitu. Yang berikut Bapak Ibu. Selain BUMDes, ada juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli desa. Yang sifatnya kalau mendongkrak pendapatan asli desa dengan retribusi dan seterusnya, itu harus ditetapkan dengan peraturan desa. Tidak bisa tidak ada peraturan lalu cetak saja karcisnya, begitu orang masuk dicopot saja kasih di situ sebentar 5.000 satu orang, sebentar sudah 7.000, sebentar sudah 9.000. Ada banyak fenomena itu. Karena urusan mencetak itu barang kan pas saya mau ditindak, tinggal cetak saja. Hari ini kau bawa dulu yang 7.000. Mudah-mudahan tidak ada yang protes. Besok kau bawa yang seharusnya sesuai aturan 5.000. Begitu. Dan kalau sudah ada program kegiatan seperti itu, program-program di desa, harus bisa. Itu tentang produk hukum desa. Nah, masih dalam kaitan dengan itu, bagaimana teknik pembentukannya? Ini ahli sedang menunggu dari saya sedang menguji kekuatan dia untuk bersabar sampai berapa lama. Nanti Pak Nik akan bercerita kepada kita bagaimana teknik pembentukannya, ya. Ya mulai dari perencanaan terus mulai pengajuan, pembahasan posisi itu Pak Ketua BPD dan anggota seperti apa, model persetujuan, penetapan dan penggunaan. Pasti pernah kan? Kemarin Perdes APBDes kita diundangkan di mana? Di Lembaran Desa ya? Baru Pak. Maksudnya baru jadi sekretaris desa. Nah, tapi bukan sekretaris desa baru toh? Ya. Nah, jadi kalau peraturan desa iya kan kita pernah bertemu bicara tentang desa di kantor kan? Makanya saya bilang bukan baru. Ya Bu? Ya, mantan kawan keuangan. Berarti kan berada di dekat-dekat situ dengan sekretaris toh?
begitu, diundangkanlah itu barang di lembaran desa. Kalau ada keputusan kepala desa, ada peraturan kepala desa, itu di berita desa ya Pak. Ya. Kalau saya salah langsung dikoreksi. Karena saya punya mulut ini kayak sapu buran itu. Ya kalau jual obat, kopi rugi, kopi alat juga rugi. Nah, jadi jangan sampai saya ngomong salah juga. Bilang ini benar sudah ya. Bapak arek-arek ya deh. Padahal gue ngomong. Nah, begitu. Jadi ibu-ibu hati-hati dengan mulut-mulutnya laki-laki model saya nih. Mereka kayak di Facebook, tiba-tiba dia minta nomor WA, jangan kasih bu. Itu dia sudah mulai ambil langkah itu. Nah, sebentar aku juga bilang ngunga, tapi akhirnya kirim, habis sudah. Gitu. Demikian pun Pak Kades dengan Pak Ketua BPD, ngopi tapi jangan terus-terus. Ngopi terus-terus itu bisa ada indikasi perselingkuhan, dalam tanda petik perselingkuhan tentang penyelenggaraan pemerintah. Ya. Makanya di BUMDes itu di beberapa desa kita selalu ingatkan, BUMDes jangan dijadikan sebagai objek perselingkuhan segitiga antara kepala desa, ketua BPD dan Pak Direktur. Harus dihindari itu. Selingkuh itu harus bisa dimaknai sebagai selingan indah keluarga utuh. Lakukanlah selingan-selingan yang indah dipandang mereka, yang enak dirasakan, supaya apa? Keutuhan desa ini tetap terjalin, tetap terbangun. Itu soal produk. Sedikit untuk Pak Ketua BPD, Pak Nik sudah nyampe kan? Sudah nyampe. Belum. Pak Sek, sedikit lagi boleh ya? Caranya untuk mengawasi Bapak satu ini, cara kita mengawasi Bapak satu ini. Sebentar selepas dari kegiatan ini, Pak Ketua BPD harus minta supaya dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan harus ada di meja sini. Terlebih RKPD. Khusus RKPD itu di lampiran tadi yang saya bilang, ada proposal teknis dan ada itu Pak Kades tolong kasih ke mereka. Supaya apa? Supaya dalam fungsi-fungsi pengawasan standarnya jelas. Saya kasih contoh. Kalau mau semenisasi lorong di samping gereja ke atas, kemarin di proposal teknis pasti sudah diuraikan. Mekanisme pekerjaannya model apa, betonisasinya, semenisasinya seperti apa, semua sudah diatur. Campuran semennya 31 atau 51 sudah diatur dalam proposal teknis. Demikian pun di RAH, kita butuh uang berapa banyak. Di proposal teknis itu lorongnya lebarnya berapa meter, pajannya berapa meter, itu sudah ditetapkan. Bapak ambil itu barang, ketika program itu berlangsung, Bapak tinggal monitor saja pakai dua dokumen ini. Jika nanti dilihat di lapangan ternyata di proposal teknis itu campuran harus 31, tapi ternyata yang terjadi di sana 51, maka sudah ada indikasi merah. Kalau sudah ditemukan begitu, jangan tunggu di jangan. Segera lakukan musyawarah, mengundang Pak Kades dengan perangkat untuk bicarakan malam itu juga. Karena besok pekerjaan akan semakin lanjut. Campuran seperti tadi akan terulang lagi. Jangan tunggu di Kalau tunggu di begitu hancurnya hubungan kerja kedua belah pihak, lorong juga sudah hancur. Jangan tunggu di supaya semua pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD itu berlangsung secara baik, segera buatkan peraturan BPD tentang tata tertib. Di dalam tata tertib BPD itu diurutkan seluruhnya kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Khusus menyangkut hal yang tadi, kita kenal adanya pengaturan soal musyawarah kerja. Di
Di tingkat kabupaten itu Pak Nik biasanya dipanggil komisi-komisi ya. Itu melalui rapat kerja. Dalam tatib DPRD Kabupaten Flores Timur sudah diatur di situ. Kalau tiba-tiba soal penanganan COVID yang aneh-aneh, Pak Ignas Urang sudah mulai huru-hara kiri kanan, panggil itu pemerintah, panggil itu yang urus COVID, datang rapat kerja. Di kesempatan itulah DPRD menggunakan fungsinya untuk meminta penjelasan, meminta klarifikasi terhadap kondisi yang sedang berkembang di lapangan. Di desa juga sama Pak. Di desa juga bagaimana? Kalau tunggu di BOK tadi saya bilang, bisa saja BOK-nya belum sampai, lorong yang dibuat tadi sudah rusak duluan. Karena itu diatur dalam tata tertib itu ada musyawarah kerja. Musyawarah kerja itu diperuntukkan bagi komunikasi kerja antara Pak Kades dan perangkat bersama BPD terhadap hal-hal khusus atau hal-hal yang sedang terjadi. Itu kepentingannya memegang dua dokumen tadi. Jika kerjanya oleh tim pelaksana kegiatan TPK ya, PPK, T. Mohon maaf, saya ini orang baru di desa ini. Saya ngomong-ngomong ini tapi belum tentu juga benar semua. Tim pelaksana kegiatan itu bisa saja kalau Pak Kades sudah serahkan itu melalui keputusan penunjukan, bisa saja Pak Kades tidak tahu. Pekerjaan di lapangan ada di bawah tanggung jawab tim pengelola kegiatan. Nah karena itu segera panggil Pak Kades akan segera berkoordinasi untuk memastikan kondisi itu, perbaikan dilakukan. Itu fungsi yang paling mulia, lebih mulia dari sebutan yang mulia Bapak Usko. Iya. Karena kita hanya menyebut yang mulia, tapi pekerjaan Bapak yang mulia itu nyata. Maka saya bilang lebih mulia dari sebutan yang mulia majelis hakim terhormat di pengadilan-pengadilan. Itu. Lakukan itu, bangun komunikasi setiap waktu. Dua dokumen itu harus dimiliki. Yang berikut, Pak Ketua BPD dan anggota. Pak Kades harus segera buat kalender kerja, Pak. APBD kemarin sudah ditetapkan, eksekusi sudah jalan, BLT sudah jalan kan Pak? 1 bulan. Buatkan dulu kalender kerjanya. Rujukan pada anggaran pendapatan pada desa yang sudah ditetapkan. Program apa saja itu Pak Kades buatkan. Program A ini saya akan laksanakan di bulan April, B ini bulan Mei, dan seterusnya sampai Desember. Kalender kerja itu diberikan kepada BPD supaya BPD mengetahui, oh ya, ini pemerintah mau kerja dalam bulan Desember itu ini. Itu Pak. Kalender kerja harus dibuat, Pak, bukan? Hah? Kenapa? Itu harus teriak saja, ada mic satu waktu, gitu. Saya curi waktu 10 menit lagi ya. Oke. Jadi minta supaya dibuatkan kalender kerja. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya kontrol pelaksanaan perencanaan itu bisa jalan seirama dengan apa yang mau dilakukan. Nah, untuk urusan pelaksanaan kerja, Pasek tugasmu itu sebagai verifikator handal di dalam memastikan apa yang dibuat oleh semua perangkat ini melalui BPA ya Pak. Begitu masuk diverifikasi baik-baik sebelum masuk ke mejanya Pak Kades. Pak Kades jangan terlalu percaya juga dia kurang sehat ini. Umpamanya, jangan bilang dia sudah verifikasi, saya tanda tangan saja perintah. Jangan Pak. Bapak butuh waktu untuk melihat kembali hasil verifikasi yang Pak Syekh buat. Kalau sudah oke, keluarkan perintah mana bendahara, pengelola keuangan. Ibu saya ingatkan, kalau Pak Kades perintah kasih keluar uang, jangan pernah mau kalau secara lisan. Ya, jangan pernah mau kalau secara lisan. Dan Pak Kades jangan bikin dia susah. Selain jangan bikin dia susah, Pak Kades pakai seragam ini artinya seorang ASN. Rintis karir sejak CPNS sampai sekarang hanya menjadi kepala desa Lama Walang kena kasus korupsi.
semua hancur habis katanya. Ingat itu baik-baik. Jadi perintah pengeluaran uang harus dilakukan secara tertulis. Karena kalau auditing oleh inspektorat yang namanya khusus, mereka akan tanya, ibu beli peniti 1 biji itu kwitansinya mana? Peniti. Kalau sudah auditing khusus, apalagi barang-barang lain yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta. Yang berikut Pak Kades, perintah pencairan anggaran itu harus sesuai dengan kebutuhan. Berangkatnya mulai dari rekening kas desa. Kalau mau ke bank, ambil uang sesuai kebutuhan. Kenapa sesuai kebutuhan? Maksudnya uang begitu dicairkan langsung dieksekusi. Kenapa Ibu? Ibu dilarang keras untuk pegang uang di atas 2.500.000. Tidak boleh Bu. Kalau sudah terlanjur cairkan 100 juta Pak, ternyata tiba-tiba ada kendala dan uang itu tidak bisa dieksekusi, maka atas dasar larangan bendahara pegang uang di atas 2,5 juta, Pak Kades segera mengambil langkah untuk melakukan opname kas. Pak, lo benar ya? Saya ngomong salah. Opname kas harus segera dilakukan Pak Kades. Uang itu tidak boleh berada di tangan ibu bendahara lebih dari 2,5 juta. Lakukan opname kas supaya jangan ada masalah. Nanti gilirannya mau eksekusi lagi baru cairkan. Saya tidak bermaksud menggambarkan ada nurani keculasan Pak Kades dengan bendahara ya. Tapi ada fenomena di desa-desa. Begitu laporan masuk, kepala desa ambil uang, bendahara tidak tahu. Bendahara ambil uang, kepala desa tidak tahu. Saya mulai berpikir, tidak mungkin bendahara tidak tahu ketika Pak Kades ambil uang, karena slip penarikan itu harus ditandatangani kedua belah pihak. Demikian pun sebaliknya, tidak mungkin ibu ambil uang tanpa Pak Kades tahu. Tapi ada kemungkinan ketika mau tarik uang di hari pertama, slip penarik yang diambil lebih dari 1, ibu dengan Pak Kades sudah tanda tangan lebih dari 1, 2-nya ditaruh di saku, 1-nya dipakai untuk tarik. Minggu depan Pak Kades atau ibu bendahara ke sana, kasih uang keluar lagi. Modus itu harus bisa dijaga. Bisa, siapa bilang tidak bisa? Itu sangat bisa Pak Kades. Mohon maaf, saya tidak bermaksud itu, tapi saya menggambarkan kondisi itu untuk 2000 tahun lagi. Percaya saya bicara ini, modus itu akan bisa diciptakan. Bisa, sangat bisa. Orang bank kan tinggal lihat spesimen tanda tangan 2 orang ini sudah terpenuhi, cairkan saja uang. Padahal apa? Slip itu sudah ditandatangani pada saat diambil hari pertama. Dan itu tidak boleh terjadi Pak Kades ya. Kita urus bawah tanah ini, hakim yang paling agung itu leluhur. Kita harus bisa memastikan diri lebih takut dengan adab dan leluhur daripada polisi dan jaksa. Harus begitu Pak. Polisi dan jaksa tinggal kita tipu daya kan? Iya. Tinggal kita hilangkan barang bukti kan? Mau apa lagi kan begitu? Tapi kalau leluhur mau hilangkan di mana? Tidak bisa. Bapak Ibu percaya tidak itu? Percaya kan? Nah, karena itu beberapa hal itu yang perlu saya sampaikan untuk kemudian menjadi perhatian kita. BPD ada beberapa larangan yang ada di Perda. Ada kesempatan bisa baca-baca. Dilarang untuk mengurus proyek desa, itu hal yang paling penting. Kalau ada yang punya CV, segera balik nama, kasih nama istri, atau lebih aman kasih nama selingkuhan, supaya giliran kalau dia sudah terdesak kita juga agung sama-sama. Larangan untuk tidak boleh terlibat di dalam proyek desa. Ada larangan lagi, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu tidak boleh. Jadi ini soal pilihan. Kalau ada pengurus parpol datang, kita pemilu legislatif sudah dekat ini,
struktur kepengurusan kita di tingkat ranting ternyata belum ada umpama. Kau jadi ketua ranting sudah mau atau tidak? Begitu dia bilang kau mau atau tidak, tangan sedang roboh tuh, ini uang ini. Akhirnya kalau sudah mau, maka Bapak harus memilih untuk berhenti dari anggota BPD. Urus desa menjadi anggota BPD ini sebenarnya gelagat lebih banyak. Bapak ketua honornya berapa? 750.000 kan? Anggotanya berapa? 400.000 kan? Berarti gelagat kita lebih banyak. Dan karena itu dengan kondisi tadi saya sengaja sebutkan angka itu, Pak Kades jangan lupa alokasikan anggaran dalam APBD untuk biaya operasional BPD. Ada ya ini kalau? Ada. Saya sarankan biaya operasional itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan satu tugas pokok dan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal menyalurkan, bapak harus tahu dulu aspirasi kayak apa. Maka kita butuh mencari aspirasi masyarakat. Buatkan program kegiatan 3 bulan sekali umpamanya, bisa kembali ke dusun masing-masing. Di tingkat dusun itu panggil tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur profesi, duduk bicara. Forum itu dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan informasi publik tentang kebijakan pemerintah, juga mengklarifikasi sejumlah gejolak di tingkat masyarakat dalam kaitan dengan kebijakan kepala desa. Sebagai penutup, saya ingin menjelaskan ini supaya bisa dimaknai secara baik agar jangan ada gejolak. Di meja saya itu datang disposisi Pak Kadis untuk melihat persoalan yang terjadi di desa Lamawa. Persoalannya adalah ada keberatan sejumlah mantan perangkat dalam kaitan dengan kebijakan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan kembali. Sekarang saya bicara ini untuk kita sama-sama tahu. Ini hanya 2 yang lama ya. Yang lain ini baru semua. Saya ibaratkan Bapak Ibu ini lama semua ya. Lama semua. Nah, Bapak Ibu perangkat desa yang lama itu diangkat tahun 2013, 2019. Itu di masa Pak Kades lama. Ketika itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa belum ada. Rujukan kita waktu itu adalah PP 72 yang mengatur tentang desa. Nah, ketika itu kita mengenal istilah periodisasi, Pak Ketua BPD. Periodisasi itu artinya apa? Artinya masa kerja perangkat desa itu satu paket dengan masa jabatan kepala desa yang mengangkat. Bisa clear ini ya? Bisa paham itu dulu. Nah, oleh karena itu kondisi pemerintahan kita di Desa Lamawalang ketika tahun 2019 mestinya perangkat-perangkat yang membantu Pak Kades waktu itu otomatis berakhir masa jabatan karena menggunakan sistem periodisasi. Terkecuali ada 2 yang diangkat pasca penetapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu dia tidak masuk dalam kategori periodisasi. Sialnya adalah ketika Pak Kepala Desa demisioner istilahnya berakhir masa jabatan, perangkat yang ada tetap melaksanakan tugas. Kalau tidak salah kurang lebih 2 bulan ya masanya penjabat. 2 bulan ya. Nah, 2 bulan itu satu masa yang sangat riskan bagi saudara-saudara yang bekerja. Riskan karena apa? 2 bulan saudara-saudara menerima silta. Pertanyaan kita adalah atas dasar apa kau terima silta? Karena dari aspek legal standing, kayak sedikit pakai istilah hukum. Dari aspek legal standing, dari aspek keabsahan, Bapak Ibu teman-teman itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi perangkat desa. Kondisi itu berlangsung sampai penjabat mengakhiri
masa jabatannya karena terpilihlah Bapak menjadi kepala desa. Syukur alhamdulillah Pak Kades berpikir untuk mengeluarkan keputusan tentang pengaktifan kembali. Kenapa diaktifkan? Karena posisi mereka-mereka itu sesungguhnya tidak sah menjadi perangkat. Kita bisa baca di konsiderasi menimbang keputusan Pak Kades. Menimbang bahwa untuk mengisi kevakuman, kira-kira begitu ya. Maka dia mengaktifkan untuk sampai diangkatnya perangkat daerah. Nah, untuk apa diaktifkan? Untuk menyelamatkan uang-uang yang sudah diterima, yang secara fakta juga mereka telah lekat, mereka telah mengabdi. Maka untuk menghindari masalah, keluarlah keputusan itu, Pak. Makanya bagi saya keputusan Pak Kades ini sebenarnya menjadi rahmat, menjadi penyelamat. Kalau tidak, ada satu istilah hukum yang disebut retroaktif, ya, Pak Nik, ya. Retroaktif itu kalau sesuatu yang terjadi tahun lalu, asas hukum itu kalau dipakai untuk kembali ke tahun lalu, dibongkar semua itu dan kau harus bertanggung jawab untuk mengembalikan semua itu. Kira-kira begitu, Pak Nik, ya. Nah, itu yang disebut asas retroaktif. Karena itu kebijakan Pak Kades untuk mengaktifkan kembali itu sudah tepat. Karena di mata Pak Kades secara ketentuan mereka-mereka itu sebenarnya sudah tidak lagi menjadi perangkat. Kalau SK pengaktifan kembali tidak dikeluarkan, siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan siltap 2 jutaan itu selama kurang lebih 1 tahun? Karena itu keluarlah keputusan pengaktifan. Nah, pengaktifan itu sifatnya temporer, sifatnya sementara. Karena dalam hal untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada mekanismenya. Di dalam lingkup keputusan pengaktifan itu sudah ditegaskan di situ, diaktifkan sampai diangkatnya perangkat yang baru. Maka dari dasar itulah Pak Kades mulai keluarkan keputusan pembentukan panitia. Panitia mulai melaksanakan pekerjaan, mulai melakukan tahapan penyaringan, sampaikan ke Pak Kades, konsultasi ke Pak Camat, keluarlah rekomendasi, keputusan, jadilah Bapak Ibu semua. Benar kan? Surat itu berisi tentang komplain antara penerapan Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan nomor 876 tahun 2017. Nomor 83 tahun 2015 dan 67 tahun 2017. Nah, ketentuan dalam pasal 12, kalau tidak salah coba buka. Dalam pasal 12 Permendagri nomor 83 itu tidak mengalami perubahan pada formula pengaturan di Permendagri 76 tahun 2017. Pasal yang mengatur di pasal 12 Permendagri 85 tadi itu tidak mengalami perubahan. Yang terjadi adalah penambahan satu ayat di Permendagri 67 tahun 2017. Di situ ayat pertama itu kalau tidak salah dia bicara tentang usia. Perangkat yang usianya belum sampai 60 tahun diangkat kembali, ya. Maka ketika ada orang merasa bahwa kenapa usia saya belum 60 tahun kok tidak diangkat lagi? Satu diksi yang ada di situ yang tidak dipahami secara baik adalah diangkat. Kita bisa diangkat kembali, tapi hal pengangkatan harus sesuai dengan tata cara. Kita punya perda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi angkat itu bukan berarti tiba-tiba Pak Kades boleh kasih naik begini. Ada mekanismenya. Jadi proses itu saya ikuti. Dalam kapasitas jabatan saya punya tugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan. Saya duduk di sana sambil pasang kuping. Pak Kades melakukan proses ini. Jika nanti ada mantan perangkat yang usianya belum 60 tahun tidak diangkat, bisa saja jadi masalah.
apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman-teman kita tidak mau ikut proses. Persoalannya ada di situ. Jika kemarin teman-teman kita itu ikut proses pengrekrutan, giliran Pak Kades tidak angkat mereka lagi, saya pasti berada di posisi mereka. Karena ketentuan yang diatur di dalam Permendagri 83, 85 dan Permendagri 67. Tapi karena mereka tidak ikut, ini kita mau bagaimana Pak Ketua BPD? Sehingga yang perlu ditekankan di situ adalah diksi tentang diangkat. Kalau usianya belum 60 tahun, diangkat lagi menjadi perangkat. Kan di situ total. Nah, penekanannya ada di diangkat tadi. Hal diangkat ini ada tata caranya, ada prosedurnya, ada mekanismenya. Kalau teman-teman kita kemarin ikut, mungkin ceritanya beda. Karena ketika Pak Kades konsultasi, saya pasti arahkan untuk mereka harus diangkat lagi sesuai dengan ketentuan ini. Tapi karena mereka tidak ikut, ya mau diangkat lagi bagaimana? Kira-kira begitu Bapak Ibu, terima kasih.